Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jibu da'wati uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min khulusi suduri ilaikum jami'an, wahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Kepada ibu dosen yang arif dan bijaksana serta teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha pengasih tapi tak pernah pilih kasih, Tuhan semesta alam pemilik kerajaan langit dan bumi, yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau, baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dan membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang saat ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu dosen yang arif dan bijaksana, dan teman-temanku yang dirahmati Allah, izinkanlah kami menyampaikan syarhil Al-Quran dengan judul Evaluasi Pendidikan Perspektif Al-Quran dan Hadis menurut Quran Surah An-Nisa ayat 95-96, Quran Surah Al-An'am ayat 165, dan Quran Surah An-Naml ayat 40. Hadirin yang berbahagia, tidak dipungkiri dan tidak dinafikan lagi bahwa pendidikan merupakan tolak ukur kualitas masa depan umat manusia. Hal ini dikarenakan karena pendidikan adalah sarana yang sangat strategis untuk dapat menambahkan wawasan hidup sebagai prinsip-prinsip atau norma-norma yang dipegang. Dan juga pendidikan akan memberikan hal-hal yang dibutuhkan umat manusia untuk dapat menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih sangatlah semrawut. Beberapa kali pendidikan di Indonesia mengalami pergantian kurikulum. Dan yang lebih parahnya lagi, pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia masih sangat kurang melakukan evaluasi yang efektif. Evaluasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menaksir dan juga menilai suatu hal. Padahal, evaluasi merupakan hal yang sangat urgent untuk dapat melihat keberhasilan suatu pendidikan. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menjelaskannya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 95-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu
فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Allah menjelaskan tentang perbedaan antara orang-orang beriman yang tidak pergi berjihad tanpa ada alasan yang dibenarkan seperti sakit, buta, berusia senja, dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak pergi berjihad dengan derajat yang tinggi di surga. Dan untuk kedua golongan ini, orang yang berjihad dan orang yang tidak berjihad, telah Allah janjikan kepada mereka surga. Profesor Quraisy Shihab menafsirkan dalam tafsirnya yang berjudul Al-Misbah halaman 560. Beliau mengatakan bahwasannya hendaklah setiap mukmin ketika mendengarkan ayat-ayat Allah SWT memperhatikan maknanya dan di mana serta apa peranan ayat-ayat tersebut. Asbab nuzul ayat tersebut yaitu berkaitan dengan kisah di mana saat itu ada sahabat yang buta. Kemudian dia mengeluhkan kebutaannya sehingga tidak dapat mengikuti perang yang akan terjadi pada saat itu. Kemudian turunlah firman yang berisi tentang pengecualian orang-orang yang memiliki uzur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 169 yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ia pun berkata, ini menyangkut karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk didukung dia sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita khalifah di muka bumi ini. Karena manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia karena evaluasi perlu dilakukan mengingat sifat-sifat manusia itu sendiri, yaitu manusia merupakan makhluk yang sangat lemah, makhluk yang suka membantah dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta makhluk yang mudah lupa dan juga makhluk yang sering melakukan kesalahan tapi tak pernah merasa salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Kesimpulan bahwa hidup dan kehidupan ini telah disoroti dengan sinar cahaya petunjuk dari segenap penjuru, karena di dalamnya diterangkan perkara-perkara akidah atau kepercayaan serta dalilnya Rasul telah menyampaikan perintah Allah melalui wahyu untuk membantah orang-orang kafir yang membangkang dalam masalah kebangkitan, harta, akhirat, dan jaza, balasan amal, tentang hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan sesama manusia, terutama dalam berbuat baik kepada kedua ibu bapak, tentang pertentangan dalam agama, amal perbuatan. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kita umat Muhammad SAW diuji oleh Allah SWT untuk mengetahui mana manusia yang bersyukur dan kufur atas nikmatnya, menentukan klasifikasi, tingkatan, dan derajat bagi setiap umatnya, serta mengukur kadar keimanan dan ketakwaan bagi setiap umatnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui manusia mana yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, dari ayat-ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya evaluasi pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pemberi landasan hasil usaha atau prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian evaluasi pendidikan juga dapat mengukur sejauh mana dan seberapa paham para siswa terhadap materi dan kompetensi yang telah kita ajarkan. Evaluasi pendidikan juga membantu pendidik untuk dapat menempatkan para siswa ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan mereka masing-masing. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya MSQ kami cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum